Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang baru tersadarkan bahwa kamulah yang terpenting di dalam hidupnya. Oke, siapakah dia? Kita akan cari tarik energi dari orang tersebut yang menganggapmu bahwa kamu adalah seorang yang terpenting di dalam hidupnya. Ya, kamu pantas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau aku lihat itu mungkin bisa jadi begini ceritanya. Jadi orang ini tuh memiliki banyak pilihan ya. Nah, terus itu mungkin kamu cemburu atau mungkin kamu merasa kayak terhianati ya karena dia memiliki banyak pilihan. Kamu dihadapkan dengan situasi yang harus dipilih seperti itu. Akhirnya di sini kamu merasa kayak ini tidak pantas untukmu. Kenapa aku diperlakukan seperti pilihan seperti itu ya? Nah, tapi sejujurnya bagi dia, kamu adalah sosok yang lebih pantas untuk mendapatkan yang terbaik dibandingkan mereka semua, dibandingkan pilihan-pilihan dia yang lain gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi karena di sini dia sudah mengerti, dia sudah tahu ternyata kamulah orang yang terpenting di dalam hidupnya, makanya dia menganggap bahwa kamu lebih pantas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih apapun dari mereka. Dari segi apapun dari mereka, rasa cinta dia ke kamu, sayang dia ke kamu, perhatian dia ke kamu, seperti itu. Bahkan aku lihat saat ini dia itu menginginkan kamu di sini bersama dia gitu ya. Maksudnya dia berharap kamu masih bersama dia di sisi dia sekarang kayak gitu ya. Mungkin saat ini memang sudah ada perpisahan di antara kalian, mungkin memang sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan di antara kalian gitu ya. Kamu mungkin sudah sudah tidak peduli gitu ya, sehingga saat ini dia merasa dan berharap sih, lebih tepatnya dia kayak berharap andai kamu masih ada di sisiku sekarang seperti itu. Karena di sini aku lihat dia sangat-sangat masih mencintaimu, sangat-sangat masih mencintaimu ya di sini. Nih, I understand how important you are in my life. Jadi dia akhirnya tersadar bahwa kamulah seseorang yang terpenting di dalam hidup dia. Karena mungkin kamu memang orang yang selain dia cintai juga kamu memang dulu mungkin tulus banget sama dia, sehingga kayak dia merasa kayak kamu itu seseorang yang terbaik gitu ya, yang terbaik, yang segala yang yang baik-baiknya gitu loh terhadap dia, terperhatian ke dia, tersayang, yang terlah, yang baik-baik ya. Nah, untuk saat ini aku lihat dia itu sangat-sangat takut banget kalau misalkan dia akan kehilangan kamu selamanya. Ya itu tadi, mungkin kamu sekarang udah cuek, udah tidak peduli, udah masa bodoh sama dia, sehingga dia merasa takut akan kehilangan kamu selamanya. Jangan-jangan ini kamu benar-benar ya nggak main-main, nggak cuman untuk ngebuat dia cemburu, nggak cuman ngebuat dia ngebuat dia menjauh gitu ya, tapi ini kayaknya kamu benar-benar ingin melepas dia atau move on. Itu yang dia pikirkan sekarang ya. I don't wanna be toxic anymore. Nah, dia tahu kan selama ini tuh dia toxic ya. Inilah yang mungkin membuat kamu sekarang seperti ini, cuek sama dia, karena mungkin kamu sudah marah atau lelah sama dia, atau kamu sudah kecewa seperti itu. Sehingga di sini ketika dia tahu situasinya atau sifat kamu sekarang sudah seperti ini, ya oke, aku nggak mau kehilangan kamu, kata dia ya. Jadi dia akan merubah diri dia untuk tidak toksik lagi gitu. Dalam segi apa? Ya mungkin itu salah satunya yang pilihan itu ya. Dia memiliki banyak pilihan, atau bisa jadi sesuatu yang toksik sering mengabaikan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak ada timbal balik seperti itu. Pokoknya banyak hal ya yang
Di sini apa yang menurut kamu toksik dari dia? Itu yang ingin coba dia eh, buang dari hidupnya. Nah, terus aku lihat saat ini tuh dia lagi kayak membutuhkan teman ya untuk misalkan berdiskusi atau kayak cerita gitu ya, bantuin dia cari solusi gimana baiknya, dia harus bagaimana. Jadi saat ini tuh ya dia sering nongkrong sama teman-temannya untuk cari referensi lah ya, gimana baiknya dia harus bersikap. Terus itu aku lihat di sini memang keadaannya kayaknya lagi mencoba untuk mencintai diri masing-masing. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia melihat kamu sekarang kamu lebih mencintai dirimu sendiri ya. Apalagi di sini ada yang LDR nih, ada yang berjauhan, mungkin beda kota, beda provinsi, beda negara, ya beda pulau, atau bahkan aku lihat di sini mungkin ada yang baru pindah kerja atau pekerjaannya mengharuskan dia untuk traveling atau apa gitu ya. Intinya ada jarak. Tapi aku lihat di sini dia akan segera datang. Ya, dia akan segera datang uh, untuk ya lebih dekat dengan kamu, bisa jadi ya. Ya, karena di sini ada retreat, ada dorongan untuk segera datang atau ya fokus lagi ke percintaan dia ke kamu, karena selama ini kan dia mungkin mengabaikan kamu. Dan aku lihat di sini dia masih merasa candu loh sama kamu ya. Dia masih memiliki kecanduan atau masih memiliki rasa keterikatan, kayak terbuai gitu loh ya, kayak terbuai candu ke kamu gitu. Bahkan aku lihat juga ternyata hubungan ini tuh terikat dengan spiritualitas. Maksudnya adalah gini, bisa jadi dia mendoakan kamu, meminta kepada sang semesta untuk tetap ada di sisi dia, dikembalikan lagi ke dia atau apa gitu. Intinya di sini ada spiritualitas yang kuat gitu ya. Terus itu mungkin bisa jadi karena kamu akhirnya dia bisa berubah, yang tadinya nggak pernah ibadah, akhirnya ketika kenal dengan kamu ya, kamu sering menegur dia atau mengajak dia untuk ibadah, akhirnya di sini dia lebih rajin ibadah, akhirnya ya selalu terngiang-ngiang setiap dia ibadah, oh aku dulu jauh dari semesta, aku jauh dari Tuhan dulu itu. Nah, ketika dia ibadah dia keinget kamu, sekarang aku rajin ya selalu mendekatkan kepada semesta, seperti itu. Intinya ada spiritualitas yang kuat. Memang selama ini kan dia terlalu fokus sama materi ya, karir, keuangan, hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi ya, kayak gitu ya, have fun dengan teman-temannya. Dia nggak mikirin, nggak terlalu berfokus gitu, nggak terlalu berfokus pada romansa, pada percintaan, sehingga aku lihat saat ini tuh semesta menginginkan atau semesta mendorong dia untuk sekarang ayo fokus dengan kisah cintamu gitu ya. Karena itu tadi semesta melihat kamu kan udah masa bodoh sama dia gitu ya. Jangan sampai dia melepaskan kesempatan yang ada gitu. Mumpung lagi diberikan kesempatan oleh semesta untuk dipersilahkan datang ke kamu. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Oke, untuk saat ini dia memang masih sedang berbaur dengan keluarga, lagi ya mungkin lagi nuansa lebaran ya, jadi lagi ya fokus silaturahmi dengan keluarga, terus tuh kumpul-kumpul dengan keluarga ya kalau aku lihat di sini. Tapi dikala dia lagi kumpul-kumpul gini dia sering keinget kamu loh ya, dia keinget kamu karena memang kan tujuan dia itu menginginkan suatu rumah tangga bersama kamu, pernikahan, memiliki anak bersama kamu ya. Jadi kalau misalkan saat ini memang ada perpisahan di antara kalian, ya orang akan datang ya, orang ini akan datang, bahkan kayak ada niatan gitu loh, pengen ketemu secara fisik kayak gitu aku lihat di sini ya, atau mungkin dia silaturahmi ke rumah kamu ya, seperti itu. Gini, sebenarnya selama ini dia itu ada suatu beban hidup
ya, beban hidup yang cukup berat dan dia pikul sendiri kalau aku lihat di sini. Mungkin dia harus menghidupi atau menyekolahkan adik-adiknya sehingga dia butuh uang yang banyak. Makanya di sini energinya itu kayak berat dalam percintaan, ya. Masih belum fokus dalam percintaan. Makanya dia fokusnya itu sama karir, keuangan gitu. Karena ada beban yang cukup berat yang dia pikul sebenarnya. Terus itu aku lihat juga ketika selama bersama kamu banyak hal-hal yang kayak spontan aja gitu ya. Misalkan dia datang itu sebenarnya spontan gitu loh. Kayak pengen ngehubungin kamu, ya udah ngehubungin aja. Tapi kayak kalau untuk ditanya tentang komitmen itu enggak ada pemikiran ke arah situ karena memang untuk ya lebih dekat, terus saling apa ya, have fun satu sama lain, saling dekat gitu aja ya. Yang penting dia ngerasa have fun aja gitu, datang ke kamu, terus menghubungi kamu seperti itu. Untuk lebih have fun deket aja dulu gitu. Tapi kalau tentang komitmen aku belum melihat ada ke arah sana. Karena memang benar-benar yang hidup dia itu apa ya, dia tuangkan ke karir keuangan itu aja sampai-sampai dia ini ya tenaganya itu habis karena terlalu ngejor banget kerja gitu loh, sehingga ketika pas sudah pulang dari kerja dia ini sudah habis energinya untuk bisa fokus ke percintaan kayak gitu ya, bahkan sampai apatis, bahkan mungkin ya itu saking apatisnya nggak pernah ini ya, nggak pernah kasih kabar ke kamu, nggak pernah chat ke kamu ya, telepon apalagi gitu. Jadi aku lihat mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia tuh flat, hubungan kamu dengan dia itu kayak ya apa, pasangan tapi serasa single, nah kayak gitu ya, ya karena sering terabaikan, karena sering dicuekin kayak gitu ya, apatis orangnya. Karena itu dia memang lagi berjuang dalam karir dan keuangan. Apalagi di sini ada King of Sword. Emang kalau udah menyangkut tentang pekerjaan, orang ini gila banget, gila kerja banget aku lihat ya. Orangnya itu sangat-sangat serius banget kalau mengerjakan pekerjaan dia, gitu. Benar-benar yang sebisa mungkin ini kelar hari ini gitu. Kalau bisa ini target dia, jadi kayak gini, sebelum dia kerja di hari esok, hari ini tuh dia udah ngebuat target kayak ngejadwal gitu ya, hari ini besok aku jam sekian sampai jam sekian mau gini begini begini, jam sekian sampai jam segini gini, jadi kayak ada schedule gitu loh, kayak ada jadwalnya dia buat agar lebih efektif gitu loh dalam bergerak atau dalam bekerja gitu ya. Kalau aku lihat benar-benar serius banget kalau aku lihat di sini dalam bekerja ya, memandang suatu pekerjaan itu uh, serius ya, serius kalau bisa tuh terselesaikan dengan baik dan cepat gitu. Terus itu juga orangnya mandiri, aku lihat di sini mandiri, kuat, juga berpikiran logis ya, rasional banget orangnya, analitis banget. Wah, ini nih orang yang kalau analitis tuh teliti ya, teliti banget ya, orangnya teliti, analisis banget. Terus itu juga memang pikiran itu di otak dia tuh cuman uang 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 gitu, materi 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 kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Bahkan mungkin karena inilah ya, dia tuh punya sikap yang terlalu dingin ya, sikapnya acuh gitu ya, dingin pokoknya ya, kayak kayak orang yang apa ya, misterius, kayak penuh dengan rasa penasaran gitu ya. Kamu akan melihat dia tuh kayak penuh dengan rasa penasaran, ini orang ngapain sih gitu ya. Ya, karena memang orangnya sikapnya dingin. Terus itu sangat berdedikasi sekali pada keluarga ya. Si dia ini sangat-sangat berdedikasi sekali dengan keluarga. Mungkin dia memang orang yang diandalkan di keluarganya seperti itu. Sehingga ya mau nggak mau dia harus berdedikasi sekali pada orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang dia cintai seperti itu. Terus mungkin sebagian dari mereka ini ada yang bekerja di bidang militer, atau peradilan gitu ya, atau kepolisian yang semacam itu. Kalau misalkan nggak di bidang itu ya mungkin memang orangnya memang giat kerja. Terus itu juga orangnya pakai ini, orangnya teliti, analisis banget, dan mematuhi peraturan. Orang yang sangat mematuhi peraturan ya. Bahkan kalau kayak di jalan raya gitu ya, kalau misalkan lagi terburu-buru tapi kena apa, traffic jam, apa itu tuh namanya,
lampu merah ya. Ya, lampu merah, kena lampu merah, berhenti walaupun dia terburu-buru gitu. Karena orang yang sangat mematuhi peraturan. Orang yang sangat patuh banget sama peraturan gitu ya. Terus kalau misalkan kerja yang nggak ngaret kayak gitu loh. Bener-bener yang fokus dia itu ke kerja, ke uang, kerja uang, nah kayak gitu. Ya makanya di sini kamu sering diabaikan ya. Ya karena itu ya. Terus itu juga ada aku lihat memang akhir-akhir ini atau bahkan mungkin sampai saat ini semesta itu memang sedang melakukan suatu, bukan melakukan ya, tapi lebih ke memberikan suatu cobaan ke dia dan ke kamu juga untuk hubungan ini. Jadi ini aku lihat memang sudah mulai hampir selesai ya, hampir selesai. Intinya cobaan ini tuh sudah mulai kalian bisa lewati dan mulai membaik ya. Cobaan-cobaan yang ada di hubungan kalian ini sudah mulai membaik, sudah mulai menghilangkan ketegangan, kecemasan di antara kalian berdua. Ada rasa dimana kalian telah mencapai titik puncaknya di dalam hubungan kalian ya, dimana di situ kalian sudah menemukan pasang surutnya hubungan, terus itu gejolak permasalahan, terus apalagi pengkhianatan, kebohongan atau apapun itu ya, di dalam hubungan. Pokoknya ya macam roller coaster lah ya, macam kayak kita naik gunung gitu ya. Sekarang ke posisi kalian itu ada di puncaknya, jadi kalian tuh sudah menemukan dari yang pasir kerikil ya, dari yang pasir halus ya, pasir kasar, kerikil, bebatuan kecil, bebatuan sedang, batuan besar, wah apalagi lumut, es, salju atau apa. Nah itu ya, kayak bandingkan aja dengan pegunungan seperti. Nah kalian ada di titik puncaknya. Jadi selama kalian menaiki di titik puncaknya itu, kalian sudah menemukan banyak permasalahan di hubungan ini ya. Nah itulah situasi hubungan kalian sekarang. Kalian sudah ada di puncaknya suatu hubungan, kalian sudah diuji dengan banyak permasalahan, dan aku lihat di sini kalian sudah mulai memperbaiki keadaan ya. Kalian sudah mulai menghilangkan kecemasan, ketegangan, ketakutan ya. Bahkan aku lihat di sini dia akan datang lagi ya, karena di sini sudah sudah terevaluasi lah ya, sudah terevaluasi segalanya ya, sudah menghadapi ini semua, dan mungkin juga sudah mendapatkan solusi dari apapun yang telah terjadi selama ini. Misalkan ada masalah yang belum terselesaikan ya, mungkin akhirnya dia menemukan solusi dari masalah itu ya, tinggal di actionin aja. Makanya aku lihat ini hampir selesai, tapi ini dalam proses kayak menghilangkan ketakutan, kecemasan, ketegangan dalam hubungan ini. Mungkin dia udah menghubungi kamu, udah meminta maaf di hari raya ini, sudah sempat chat atau telepon, atau mungkin datang secara fisik ke rumahmu, bisa jadi ya. Nah itu karena mungkin selama ini akhir-akhir ini kan kalian mengalami suatu ketegangan, kecemasan dalam hubungan ya, tahu dia datang. Ya kayak gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Intinya di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia sudah merasakan pasang surutnya dalam hubungan kalian ya, sudah menghadapi banyak masalah atau ujian dalam hubungan ini. Sekarang tinggal merealisasikan untuk bagaimana ke depannya gitu. Oke. Tapi kayaknya itu masih jauh sih ya, masih jauh, kayak lebih ke kalau dia punya salah ya minta maaf. Nah baru sebatas itu kayaknya sih ya, karena ini kan baru selesai dalam menghadapi ujian gitu ya. Mungkin dia meminta maaf, terus mengatakan maksud dia kenapa datang lagi gitu ya. Aku rasa seperti itu. Oke, aku rasa cukup lah untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Intinya saat ini dia sedang bertahap bersikap untuk meninggalkan pengasingan dia yang selama ini menarik diri dari kamu dan memasuki kembali hubungan dengan kamu ya. Dia siap menghadapi kamu gitu.
Oke, aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Oke, ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.